Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nuswantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izin para sepuh dimanapun berada, pula ingin memberikan sebuah amalan tentang spiritual tinggi menyangkut masalah madu. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Bagi yang sudah mensubscribe, like, serta menjalin komunikasinya di dalam channel Saumas 81 melalui komentar, saya secara pribadi mengucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi rezeki, suatu kebaikan, apapun bentuknya, bagi para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Sangat menarik para sedulur, suatu keilmuan langka berdasarkan atas suatu khasiat pemanfaatan dari hasil kinerja sebuah binatang yang diwujudkan melalui lebah atas ridhonya Gusti Allah, yaitu berupa madu. Membicarakan tentang lebah, lebah adalah suatu binatang yang struktur sosial. Ada ratu lebah, ada lebah pekerja, dan mereka bekerja sama mengumpulkan nektar, membuat madu, dan menjaga sarangnya secara giat dan bersama-sama. Maka dari itulah Kanjeng Nabi memberikan dawuhnya kepada kita semua melalui Bukhari, yaitu sesungguhnya perumpamaan orang mukmin itu seperti lebah. Jika dia makan dari hasil yang baik-baik. Jika dia memberi dari hasil yang baik-baik. Dan jika dia di atas ranting, dia tidak merusaknya. Itulah hebatnya lebah menjadi suatu panutan kita, dijadikan sebuah contoh. Ciri-ciri orang mukmin tidak merusak sesama, tidak saling gontok-gontokan, saling ikat mengikat, kuat, asah, asih, lan asuh. Kembali lagi kita membicarakan madu para sedulur. Madu merupakan hasil dari lebah itu sendiri, yang rasanya tentu sangat manis, sangat lezat, dan sangat berkhasiat untuk tubuh manusia. Bahkan disebut-sebut sebagai minuman multiguna yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit dan menjadikan kekuatan tubuh. Konon madu juga bisa untuk memperpanjang usia dan membuat manusia menjadi awet muda. Wallahu a'lam bishawab. Untuk masalah keilmuan ini, mangga kita sama-sama menyaksikan tata caranya dari video yang sudah saya buat untuk para sedulur semua. Bismillahirrahmanirrahim. Selain khasiat alami madu sebagai minuman kesehatan, madu di bidang ilmu spiritual juga dimanfaatkan untuk media pagar goib, untuk suatu tempat misalkan rumah, kantor,
perkarangan, dan sebagainya agar terhindar dari gangguan-gangguan negatif, dan juga sebagai media pengisian energi metafisika ke dalam tubuh untuk tujuan meningkatkan kewibawaan, atraksi kanuragan, dan menumbuhkan aura pengasih atau karisma, dan lain-lain. Adapun caranya sebagai berikut. Sediakan madu lebah asli atau murni secukupnya, banyaknya sesuai kebutuhan. Lalu bacalah surat Al-Mulk sebanyak 200 kali. Setiap selesai sekali membaca surat, tiupkanlah pada madu tersebut. Pembacaan boleh dilakukan sendirian atau boleh juga secara berjamaah. Apabila dilakukan dengan berjamaah, maka setiap selesai sekali, masing-masing orang meniupkan pada madu tersebut. Pembacaan harus dilakukan di luar rumah dan jangan sampai diteduhi oleh sesuatu. Jadi langsung beratap langit. Memang amalan ilmu ini agak sedikit susah, namun bila dilakukan dengan kesungguhan hati, insya Allah madu yang telah diberi doa tersebut dapat difungsikan untuk berbagai keperluan yang bermanfaat, antara lain sebagai berikut. Untuk mengobati penyakit, caranya cukup diminum oleh penderita. Aturan minum sehari sekali sebanyak 1 sendok makan untuk menumbuhkan aura kewibawaan, pengasihan, dan menambah kekuatan tubuh. Caranya, kapas dicelupkan pada madu, lalu telanlah. Untuk perlindungan rumah, pekarangan, kebun, atau kantor, caranya sebagai berikut. Tuangkan madu pada sebuah pinggan atau piring. Sediakan batu kerikil, jumlahnya sesuai dengan jumlah pojok tempat yang akan diberi pagar goib. Lalu celupkanlah ke dalam madu tersebut. Kemudian tanamlah batu kerikil tersebut pada pojok tempat yang ingin sedulur beri pagar goib. Jangan lupa, saat melakukan amalan ini, iringi dengan berdoa, memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan bermanfaat para sedulur yang ingin mengamalkannya. Alhamdulillah, sudah kita saksikan tadi bagaimana tata caranya. Memang sedikit agak begitu berat, tapi ya seperti itulah tata caranya. Mudah-mudahan cocok untuk para sedulur dimanapun berada yang ingin melakukannya. Mangga silakan. Lalu Kang, bagaimana caranya untuk mengetahui keaslian dari madu tersebut? Sedangkan banyak orang-orang yang menjual madu, tapi kita nggak tahu bagaimana keasliannya. Berdasarkan pengalaman pribadi yang saya praktekkan, para sedulur siapkan gelas dan juga air putih ya. Lalu para sedulur siapkan madu. Nah, madunya silakan para sedulur ingin mengetesnya. Lalu tuangkan madu tersebut sebanyak 3 sendok ke dalam gelas yang sudah berisi air. Lalu aduklah gelas tersebut dan tunggulah kurang lebih 20 menit. Jika di dasar gelas tersebut ada warna kuning, satu butiran-butiran dan berwarna kuning, diperkirakan itu adalah butiran itu yang disebut dengan bipolan. Bipolan adalah disebut tepung sari bunga, dan itu sudah pasti asli para sedulur. Namun jika hasilnya ternyata endapan di bawah itu berwarna kehitaman,
dan dipastikan bahwa itu madunya enggak asli, karena kehitaman itu adalah biang gula dari pembuatan manis agar madu itu terasa. Paham ya para sedulur? Seperti itulah yang pernah saya praktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita kali ini, dan selamat berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semakin giat, semakin wakal di dalam beribadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, tidak hanya buat diri saya pribadi, namun juga buat sedulur semuanya di seluruh Nusantara. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.